Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara David Tabernacle Prayer setiap hari Rabu. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan syukur kita, bersyafaat dan bersepakat doa yang menyukakan hati Tuhan. Doa yang menggerakkan sorga untuk bertindak. Mari saya ajak kita semua bersama-sama membawa sembah syukur kita di hadapan Allah Tuhan kita. Dialah Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita mau pujikan karena kasih-Nya yang terus mengalir di dalam hidupku, dan kami rindu memandang wajah-Mu dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Malam ini penuhilah kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku
di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ya Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Kami mau saat hari ini merasakan hadirat-Mu turun. Kasih-Mu mengalir atas kami Tuhan. Dan kami selalu rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar Tuhan suara-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami mau merasakan kuasa-Mu bekerja di tengah kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir terus di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, kami mau merasakan terus Tuhan curahan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus, kami mau naikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, kami mau berdiam di hadirat-Mu. Karena itu yang kami rindukan ya Tuhan. Itu yang membuat hati kami selalu menanti-nantikan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami semua Tuhan boleh duduk di kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan.
untuk menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami Tuhan untuk menyampaikan doa-doa kami, sejenak Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, supaya kami semakin memahami kerinduan-kerinduan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kasih setia Tuhan bagi kita, sehingga Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk bersama-sama berdoa, menyerahkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan, segala pergumulan kita kepada Tuhan, segala hal yang kita hadapi di dalam Tuhan. Doa adalah kesempatan kita untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Doa adalah kesempatan kita menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Doa adalah waktunya kita datang untuk bertekuk lutut kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Kristus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul renungan hari ini adalah sukacita orang percaya. Mengapa orang percaya bisa senantiasa bersukacita? Atau apa yang membuat orang percaya, saudara dan saya, harusnya bersukacita senantiasa? Karena sukacita Bapak Ibu adalah sesuatu yang kita rasakan, ya sesuatu yang kita alami tanpa melihat keadaan yang kita alami. Suka duka atau kesulitan-kesulitan, penderitaan, masalah, kita tetap bersukacita, kita tetap bergembira, kita tetap bahagia, kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Itulah sukacita Bapak Ibu. Ada 3 hal dalam kehidupan ini yang membuat Bapak Ibu kita kehilangan sukacita. Yang pertama adalah uang. Orang Bapak Ibu saat dia punya banyak uang, ya, dia bersukacita, mungkin dia senang, dia gembira, bahagia. Tapi waktu tidak ada uang, kekurangan uang, kesulitan uang, dia tidak bisa bersukacita lagi. Dia hilang sukacita. Itulah sebabnya saya katakan uang bisa Bapak Ibu mencuri sukacita kita. Yang kedua Bapak Ibu adalah pendapat orang lain. Saya percaya banyak orang, perkataan orang kepada kita, dan kalau kita mendengar itu dan itu mempengaruhi sukacita kita Bapak Ibu, berarti pencuri mengambil sukacita itu. Karena kita mendengarkan pendapat orang lain yang mungkin berbagai hal. Karena sebenarnya orang lain bisa saja berkata apapun terhadap kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita mendengarkannya, kita sepertinya terpengaruh, maka itu kita bisa kehilangan sukacita. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kita bisa kehilangan sukacita atau pencuri bisa mengambil sukacita kita kalau kita Bapak Ibu khawatir. Khawatir dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang melanda hidup kita. Kekhawatiran yang tidak mungkin terjadi. Kita sudah memikirkan, kita mikir-mikir terus, kita membuat kehilangan sukacita. Jadi 3 hal itu adalah pencuri sukacita Bapak Ibu. Uang, pendapat orang lain, dan juga yang ketiga adalah kekhawatiran. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap bersukacita, karena itu perintah Tuhan. Tuhan merindukan setiap anak-anaknya, setiap saudara dan saya, kita semua yang hadir di dalam doa ini, yang bersama-sama berdoa ini. Tuhan inginkan kita terus bersukacita, karena itu yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita, dan itu yang dirindukan Tuhan. Buka firman Tuhan Bapak Ibu dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, tapi saya akan baca sampai ayat 16 saja.
dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bergah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji nama Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu, setidaknya saya menemukan 3 hal bagaimana kita supaya terus bersukacita dalam hidup kita. Saya katakan tadi, sukacita adalah sesuatu, rasa bahagia, gembira, sukacita yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita menghadapi berbagai-bagai dalam masalah dalam hidup kita, kita tetap bergembira, kita tetap bersukacita, kita tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah sukacita. Saudara tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dia bukan waktu dia enak, bukan waktu senang dia menulis surat ini, bukan waktu dia bergembira, bukan karena banyak uangnya, tidak ada masalah, tetapi waktu dia menulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Bayangin Bapak Ibu dalam penjara. Tapi dalam penjara yang penuh dengan kesulitan itu, masalah itu, dari situlah dia menulis surat Filipi ini yang temanya adalah sukacita. Jadi luar biasa. Rasul Paulus menulis surat ini bukan karena dia mengalami masalah besar di penjara, karena tertekan, karena diikat, dirantai tangan kakinya. Bukan. Tapi karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia katakan di sini Bapak Ibu, kita seharusnya bisa Bapak Ibu, harusnya orang-orang percaya, saudara dan saya, kita bisa tetap mengalami sukacita apapun yang kita alami, apapun yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, caranya kita bisa bersukacita senantiasa dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan tadi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa itu keselamatan Bapak Ibu? Keselamatan maksudnya apa yang kita peroleh, apa yang kita terima dari Tuhan. Tadinya kita orang yang tidak kenal Tuhan, tadinya kita harusnya dihukum di neraka, tapi waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai itu selamat kita, kita menerima Dia, kita diberikan Tuhan keselamatan Bapak Ibu. Dan buah dari keselamatan itulah yang harus kita kerjakan. Banyak hal Bapak Ibu. Buah keselamatan itu apa? Kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang suka mengampuni. Kita menjadi orang diamatkan oleh Tuhan. Jadi keselamatan yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Luar biasa sekali setiap kita Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita ini mengerjakan apa yang disenangi oleh Tuhan, apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi dalam hidup kita kadang-kadang kita mengerjakan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan waktu Bapak Ibu kita mengerjakan apa yang disenangi oleh Tuhan, Tuhan dimuliakan. Saudara akan melihat pekerjaan mujizat Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi mari Bapak Ibu dikasih dari Kristus, kerjakanlah keselamatanmu. Waktu engkau dan saya mengerjakan keselamatan itu, maka sukacita Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hidup kita Bapak Ibu. Mungkin kita banyak kekurangan macam-macam mungkin, tapi karena kita mengerjakan keselamatan, maka kita akan tetap bersukacita. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di sini, sambil berpegang kepada firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut.
Jadi bagaimana kita memperoleh tetap bersukacita dalam Tuhan dalam situasi apapun, maka lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Apa yang Tuhan taruh dalam tangan saudara? Apa yang saudara kita kerjakan sekarang? Tugas apa yang sedang kita kerjakan? Pelayanan apa yang sedang kita kerjakan? Aktivitas apa yang Tuhan izinkan kita kerjakan? Apa kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai pekerja, atau sebagai apapun Bapak Ibu, lakukanlah itu tanpa bersungut-sungut. Kalau saudara bersungut-sungut, bahasa kerennya mungkin ngomel gitu Bapak Ibu, saudara akan kehilangan sukacita. Saudara akan tidak bisa bersukacita Bapak Ibu. Jadi lakukanlah terus apapun yang kita kerjakan tanpa bersungut-sungut. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat 16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat megah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Tuhan ingin Bapak Ibu supaya kita terus mengalami sukacita, kita harus pegang firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi otoritas dalam hidup kita dalam melakukan apapun Bapak Ibu, maka sukacita Tuhan akan ada dalam hidup kita. Rasul Paulus mengalami seperti itu. Waktu dia diikat dengan rantai tangan kakinya, waktu mungkin dia makanannya itu mungkin hanya makan yang sangat sederhana sekali, mungkin hanya makanannya mungkin kangkung atau apapun misalnya Bapak Ibu, tapi dia tetap memuji Tuhan di dalam penjara itu, hatinya tetap bersukacita Bapak Ibu. Mari hari ini Bapak Ibu, karena dia pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Percaya, yakini, lakukan firman Tuhan. Maka sukacita Tuhan akan terjadi di hidup kita. Tuhan berkati saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya dalam hidup kami ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersukacita. Dan Tuhan berikan kami cara bagaimana kami bisa tetap bersukacita dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami Tuhan terus mengerjakan keselamatan kami. Buah dari keselamatan itu, kami menjadi orang-orang yang suka mengampuni, orang-orang yang suka memberi. Karena firman yang berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ajar kami Tuhan, apa yang bisa kami berikan supaya kami memberi, karena sebenarnya kami sudah menerima yang terbaik, yang terbesar, sudah menerima semuanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ini kami memberi waktu kami, hati kami untuk berdoa Tuhan. Engkau yang melawat kami. Ajar juga kami Tuhan, firman yang berkata kepada kami, supaya kami dalam melakukan aktivitas kami apapun Tuhan, kami tidak boleh bersungut-sungut Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mengerjakan dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan sukacita. Kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya Tuhan. Apapun aktivitas kami, mungkin kami sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, sebagai apapun, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau apapun itu Tuhan, kami mau mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi dengan ucapan syukur Tuhan. Kami juga ingin Tuhan pegang tetap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Remakan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami semua yang hadir, kami semua yang mendengar firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami sungguh bersukacita Bapa, karena kami semua Kau pertemukan kami dalam ibadah doa bersama Tuhan, bersama saudara-saudara kami yang lainnya di daerah kota Semarang ataupun di luar kota Semarang Tuhan. Tuhan lewat pelajaran dari Bapak Paulus yang mengajarkan kami untuk selalu bersukacita dalam suka ataupun duka Bapa.
Tapi kadang kami saat melayani-Mu Bapa, kami merasakan jerih, payah, capek Tuhan Yesus. Tetapi Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi hidupku, di hidup kami semua Tuhan. Memang kadang kami ya Bapa, saat sering bersungut-sungut Tuhan Yesus, karena keadaan kami ya Bapa yang kurang sempurna, karena tubuh kami ya Bapa semakin lama pun juga kadang semakin lemah, atau pekerjaan kami yang menindas kami sehingga kami berat untuk melayani-Mu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru bagi hidup kami. Engkau selalu memberikan penghiburan yang baru bagi kami Tuhan. Sehingga kami Bapa, Engkau berikan sukacita yang baru dari sorga Tuhan. Sukacita yang murni, sukacita yang mengubah hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti waktu saat ini ya Bapa, sebenarnya kami kalau dirasakan memang capek, lelah karena seharian kami bekerja Tuhan. Tetapi seperti Rasul Paulus, Bapak Rasul kami Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan baru. Rasul Paulus telah memberikan yang terbaik, sekalipun keadaannya sakit, sekalipun keadaannya kekurangan dalam hidupnya karena di tengah-tengah penjara. Tapi Rasul Paulus mampu bersukacita untuk-Mu Tuhan, di dalam keadaan kekurangan dan kesakitan Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan yang baru Tuhan Yesus, untuk kami selalu bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memberikan kekuatan baru. Dan pada malam hari ini Bapa, izinkanlah kami ya Bapa bersatu padu berdoa bersama, menyampaikan doa-doa syafaat kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami berdoa memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pertama berdoa untuk bangsa, negara, negeri ini, Republik Indonesia. Negeri yang kami cintai, negeri yang kami sayangi ya Bapa. Tanahnya subur, rakyatnya hidup damai, sejahtera Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Bapa, di saat kami sedang melakukan sukacita itu Tuhan, kami kadang memikirkan bangsa dan negara ini ya Bapa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan Yesus atas Bapak Presiden Jokowi ya Bapak bersama jajaran pemerintahannya. Bapak Ma'ruf Amin bersama jajaran pemerintahannya telah memimpin bangsa ini Bapak dalam keadaan damai dan sejahtera Bapak. Sekalipun gejolak ada Bapak, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kepemimpinan Bapak Jokowi beserta Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak. Biarkan Ia selalu memberikan roh kebijaksanaan, memberikan kebaikan-kebaikannya ya Tuhan bagi bangsa dan negara, bagi rakyat ini ya Bapak. Selalu adil dan merata ya Tuhan Yesus. Beri kekuatan baru terhadap Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Engkau tambahkan hikmatnya Tuhan Yesus atas Bapak pemimpin kami bangsa Indonesia itu Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Terlebih kami berpijak di negeri Indonesia, kami berpijak di tanah Jawa Tengah Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemimpin Jawa Tengah ini Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus sebentar lagi juga Bapak, Engkau kiranya akan mengantarkan Bapak Ganjar ya Bapak ke dalam ranah politik yang untuk kami ya Bapak memberi kebijaksanaan yang baik untuk rakyat Jawa Tengah, untuk masyarakat kota-kota di Jawa Tengah, selalu memberikan kekuatan yang baru Tuhan untuk masyarakatnya Tuhan Yesus. Selalu berpihak pada rakyat kecil Tuhan Yesus, membantu para petani, nelayan ya Bapak. Semuanya Tuhan Kau berikan supaya mereka ya Bapak dapat berusaha dengan baik dengan kebijakan Bapak Ganjar ya Tuhan. Dan secara khusus juga untuk Bapak kami di Kota Semarang, yaitu Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi ya Tuhan. Kami bersyukur sekalipun juga Tuhan Yesus, sekaligus juga sebagai pemimpin daripada pegawai di sini Tuhan,
Kami bersyukur atas Bapak Hendrar Prihadi yang selama ini telah memimpin kota Semarang dengan baik, rakyatnya damai, tidak ada masalah ya Tuhan Yesus. Selalu Kau selesaikan ya Bapak, kota Semarang ini adem ayem Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan, kami serahkan kota Semarang dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya tidak ada gejolak seperti kota-kota yang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berterima kasih untuk Bapak Wali Kota Hendrar Prihadi yang telah mensejahterakan masyarakatnya kota Semarang Tuhan Yesus. Dan sekalipun kalau mereka terpilih lagi ya Bapak sebagai tingkat yang lebih tinggi atau jadi gubernur Bapak, kami sungguh berdoa untuk Bapak Wali Kota Bapak Hendrar Prihadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kepimpinan Bapak Hendrar Prihadi. Dan terlebih juga kami berdoa untuk DPR, MPR, Badan Legislatif, Yudikatif, Eksekutif Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil rakyat, wakil-wakil daripada rakyat Indonesia yang telah memilihnya, dipilih untuk menjadi mendengarkan suara daripada keinginan kemauan rakyat, supaya rakyatnya ini sejahtera, adil ya Tuhan, dalam memberikan keputusan-keputusannya ya Bapa, memberikan undang-undangnya yang untuk rakyat tidak memihak salah satu daripada seorang ataupun organisasi lainnya ya Bapa, tetapi tetap memihak pada rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan saat ini juga kami bersyukur Tuhan dalam masalah kenegaraan ini Bapa, setelah 3 tahun kami telah mengalami yaitu namanya resesi, terlebih dengan adanya COVID-19 Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini atas doa-doa kami, atas doa bangsa Indonesia Tuhan. COVID ini telah berlalu dan kami dapat beribadah seperti biasa, dan kami dapat berpergian kemanapun Tuhan, pelayanan kemanapun dengan bebas. Tempat-tempat ibadah sudah dibuka dengan luar biasa Tuhan, terbuka untuk umum Tuhan Yesus tanpa dibatasi lagi. Ini karena kuasa-Mu Tuhan, dan doa-doa kami Engkau dengarkan Tuhan, doa-doa bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu melawat bangsa dan negara ini Bapa, supaya lawatan-Mu nyata dalam hidup kami, nyata dalam masyarakat Indonesia, supaya mereka percaya kepada-Mu. Yesus itulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama kuasa-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, di dunia ini tidak ada yang pasti, tetapi kami percaya janji-Mu pasti, kasih-Mu, pertolongan-Mu pasti Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini, terjadilah pemulihan karena Allah turut bekerja. Tuhan mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Secara ekonomi Tuhan, kami rindu pemerintah bisa mengambil kebijakan secara bijaksana untuk memulihkan ekonomi di negeri kami Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kami inginkan, resesi Tuhan, dan harga-harga yang mungkin saat ini naik Tuhan, yang membuat masyarakat menjadi panik, membuat masyarakat merasa sedih dan mengeluh karena kemampuan mereka yang cukup terbatas Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau memberkati pemerintahan kami Tuhan, bapak-bapak yang Engkau percayakan untuk memerintah negeri ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, memiliki roh yang takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga mampu Tuhan membuat rakyat ini kembali damai lewat setiap segala sesuatu yang pemerintah ini lakukan demi kemajuan, demi pemulihan bangsa kami. Terutama Tuhan, kami berdoa bagi dunia yang saat ini mengalami krisis ekonomi ya Tuhan, bahkan ada negara yang bangkrut dan hampir bangkrut. Kami percaya Tuhan, hanya pertolongan-Mu, hanya mujizat-Mu, hanya kuasa-Mu Tuhan yang akan menolong negara-negara yang mungkin saat ini dalam keadaan resesi. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang kami angkat untuk mereka, untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa-bangsa lain Tuhan, yang mengalami hal-hal yang sama, hal yang tidak baik, hal yang membuat mereka Tuhan Yesus sedih, hal yang membuat mereka panik Tuhan. Tolong Tuhan, hanya Engkau yang mampu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Haleluya, amin. Mari kita mau
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, di malam hari ini Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau memberikan sukacita bagi keluarga kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa membangun rumah tangga kami masing-masing Tuhan, menjadi keluarga bahagia, menjadi keluarga sempurna dimanapun kami berada. Berikan Tuhan keluarga lepas keluarga Tuhan, baik di lingkungan, baik di keluarganya, baik pun di mana dia bekerja Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan. Ini menjadi doa-doa kami Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan damai sejahtera, sehingga di dalam membentuk keluarga kami Tuhan, sebagai anak Terima kasih Bapa.
Engkau Tuhan menjadi pelita bagi kami, menjadi garam Tuhan dimanapun kami berada, baik di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari keluarga kami masing-masing perceraian Tuhan, itu kami patahkan di dalam nama Yesus. Menjadi kami keluarga yang utuh, keluarga yang sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kepada senior Tuhan, berikan Tuhan hikmat Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi contoh Tuhan bagi kami, menjadi tauladan bagi kami, sehingga Tuhan para senior kami Tuhan memberikan berkat bagi kami Tuhan, karena mereka menjadi tauladan bagi kami. Berikan dia Tuhan, para senior kami ini Tuhan, menjadi Tuhan terang bagi semua orang dimanapun berada, dan berikan hikmat Tuhan, cukupkan segala kebutuhan keluarga di para senior kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini Bapa, kami menyampaikan anak-anak kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah anak-anak ini Bapa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah roh mereka Tuhan berkobar-kobar Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan melayani Engkau Bapa. Tuhan, lawatlah Tuhan anak-anak kami Tuhan. Lawatlah Tuhan mereka Bapa. Jangan biarkan mereka serong ke kiri maupun ke kanan ya Tuhan. Tuhan Yesus, lawat mereka Tuhan. Mereka pasti saat ini mempunyai banyak permasalahan Bapa. Mungkin itu permasalahan di sekolah Tuhan, di rumah mereka Tuhan, dimanapun Tuhan, di lingkungan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik Tuhan, karena bimbingan daripada firman Tuhan yang mereka dapat dari guru-guru mereka di gereja ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anak ini Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa, di mana anak-anak Tuhan sudah mereka Tuhan pasti memiliki handphone Tuhan, gadget Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan bisa memilih Tuhan, apa yang game-game mana yang mereka pantas untuk mereka mainkan. Dan film-film ataupun Tuhan, berita-berita mana yang pantas mereka terima ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, biarlah anak-anak ini Tuhan mengalami karunia rohani Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bisa menjadi saksi-saksi di lingkungan mereka, di sekolah mereka, di kampus mereka, di tempat mereka bekerja Tuhan. Tuhan Yesus, urapi Tuhan, urapi mereka Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru pelayanan mereka ya Tuhan, urapi mereka, guru-guru pelayanan ini juga ya Tuhan. Mereka sering berdoa Bapa, sering meminta kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin mereka juga punya permasalahan pribadi di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan mereka tetap teguh Tuhan di dalam Tuhan. Walaupun mereka mempunyai masalah Tuhan, tapi mereka tetap bisa Tuhan dengan serius Tuhan menangani anak-anak yang perlu penanganan ya Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini juga ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak yang ada Tuhan, anak-anak Kristen ya Bapa, yang belum begitu mengenal Engkau ya Tuhan, biarlah mereka mengenal Engkau lebih lagi Tuhan melalui guru-guru pembimbing mereka ya Tuhan. Tuhan, kasih kebijaksanaan, kepintaran buat anak-anak kami Bapa, supaya mereka bisa Tuhan menapaki hidup Tuhan, menapaki masa depan mereka Tuhan dengan gemilang ya Bapa, dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat doa kami kepada tim anak-anak-Mu, anak-anak youth Tuhan, youth dan tim Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dari anak-anak ini Tuhan akan muncul pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda ini sangat besar Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan yang siap melesat kepada tujuan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tujuan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di antara kami Tuhan sebagai anak-anak muda Tuhan. Tuhan, tolong sejak muda ini Tuhan, kami ingin Tuhan mereka selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Mereka selalu ada dalam rencana-Mu. Pakai Tuhan persekutuan-persekutuan yang ada. Pakai Tuhan midweek Tuhan. Pakai Tuhan kelompok-kelompok PA Tuhan. Pakai Tuhan semua program yang ada di gereja kami Tuhan. Untuk membentuk nilai-nilai iman, kekristenan yang mereka punya Tuhan. Sehingga sejak muda Tuhan mereka sudah tahu kebenaran firman dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun tantangan, masalah, cobaan yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka sama sekali tidak takut dan tidak gentar Tuhan. Sebab mereka memiliki Allah yang besar. Mereka mempunyai iman dan percaya kepadamu, pengharapan kepadamu Tuhan. Sehingga pada suatu saat nanti, pada saat waktu yang tepat Tuhan, Kau percayakan kepada mereka posisi-posisi yang luar biasa di mana mereka memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk membawa bangsa, gereja kami Tuhan, dan lingkungan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, memenangkan banyak jiwa Tuhan, membuat banyak orang bertobat Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Pakai kami Tuhan, youth dan teen, sejak masa muda kami sudah menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Pakai kami untuk menjangkau lebih banyak orang lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tahun ajaran baru yang sekarang akan terjadi Tuhan. Buat adik-adik kami yang baru masuk TK, baru masuk SD, baru masuk SMP, baru masuk SMA atau SMK, dan juga yang baru masuk kuliah Tuhan. Kami mengangkat doa dan iman kami Tuhan, bahwa mereka sanggup menjalani persekolahan, perkuliahan mereka dengan luar biasa. Pakai mereka Tuhan, maksimalkan biar talenta mereka termaksimalkan di sekolah mereka masing-masing. Kau pakai mereka dalam persekutuan, dalam sekolah, dalam apapun Tuhan, sehingga mereka menjadi teladan, mereka menjadi pionir, mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi suri tauladan bagi teman-temannya, bahkan memberkati guru-guru di sana, biar namamu yang dipermuliakan lewat mereka, biar hanya mereka, orang-orang dunia ini melihat bahwa kami, anak-anak-Mu Tuhan, orang yang percaya kepadamu, memiliki sesuatu yang berbeda di dalam diri kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Kami hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, jauh dari dosa, membenci dosa, tetapi mengasihi-Mu sepenuh hati. Karena kami percaya apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kami anak-anak muda yang mengasihi Dia Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu yang besar akan terjadi.
yang percaya kegerakan pasti akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami sembah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini ucapan syukur kami Tuhan, malam hari ini kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang selalu merendahkan setiap hati Tuhan di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Secara terkhusus Tuhan, malam hari ini kami berdoa buat pemimpin GKKD Revival di Semarang Tuhan. Bapa, berikanlah hati seorang murid Tuhan buat pemimpin kami. Jadikan pribadi yang selalu merendahkan hati di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan pemimpin Tuhan yang takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat gembala-gembala-Mu ya Tuhan yang ada di setiap satelit, di Semarang, luar kota, di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri ya Bapa. Bapa, Engkau terus memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang setia Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Jadikanlah gereja-Mu ya Tuhan pribadi yang tidak pernah tergoncangkan oleh keadaan apapun ya Tuhan. Tuhan pakai kami selalu ya Tuhan. Jadikanlah GKKD Tuhan gereja yang selalu mengandalkan Tuhan untuk setiap rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang beracara atas setiap gereja-Mu ya Tuhan. Revival terjadi Tuhan. Berikan kami pribadi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Untuk membawa orang yang kehilangan arah Tuhan di sekeliling kami, di kanan kiri kami Tuhan, mungkin belum menemukan Engkau Tuhan dalam hidupnya. Gerakkan hati mereka Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doa kami malam hari ini Bapa. Terjadi mujizat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Tuhan untuk setiap pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Berkaryalah untuk mereka Tuhan. Mungkin rencana manusia boleh gagal, tapi satu hal yang kami tahu, janji Tuhan adalah janji yang murni. Dan kami mau mempercayai itu Tuhan malam hari ini. Sukacita-Mu memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mendengar Haleluya Yesus. Seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi katakan, mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, mengalihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar nyanyian ini membuat kami semakin menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa kami yang sudah kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami, gereja-Mu ya Tuhan, akan berkemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi bagi gereja-Mu, terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat ke depan Tuhan, perjalanan kami semakin menikmati segala rencana-rencana Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan supaya setiap saat, setiap waktu ya Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang bersuka cita seperti yang Kau ajarkan melalui firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan untuk terus bersuka cita dengan mengerjakan keselamatan kami, dengan kami melakukan segala sesuatu, aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami Tuhan, dengan tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi melakukannya dengan sukacita. Ajar kami Tuhan untuk terus kami pegang firman-Mu, karena firman-Mu lah yang beri kekuatan kepada kami, firman-Mu lah yang meneguhkan hidup kami, firman-Mu lah yang bekerja berkarya, menopang menguatkan kami, firman-Mu lah menjadi tiang awan dan tiang api bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia, berkat dari Tuhan menyertai setiap kita sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sampai bertemu di hari Rabu yang akan datang dalam David Tabernacle Prayer. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.